Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat dalam suasana sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jika cerita yang saya sampaikan di video ini bohong, maka puasa saya tidak diterima Allah dan berdosalah saya. Dan ternyata amaliyah yang terkandung dalam kisah nyata ini ada landasan dalilnya, ada dasar hukumnya, yaitu suatu hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 3563. An Ali radhiyallahu anhu anna mukataban ja'ahu faqalu ini qad ajastu an kitabat pa ini Antikabati pa'a ini kola ala muka kalimati alamani hinna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laukana alaika mislu jabalin daina addahullahu angka kola kul dan seterusnya. Hadis ini meriwayatkan tentang seorang budak yang ingin menebus dirinya dari tuannya, ingin memerdekakan dirinya supaya jangan jadi budak lagi apabila ada membayar sesuatu kepada tuannya. Kalau di zaman sekarang bisa kita umpamakan seperti seorang pekerja yang dikontrak selama 5 tahun harus bekerja di situ, dan bila belum 5 tahun ingin mengundurkan diri, tidak mau kerja lagi di situ, maka harus membayar 20 juta ke majikan. Nah, ini budak ini perumpamaannya seperti itu. Ia mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena ingin menebus dirinya untuk memerdekakan dirinya. Ali menjawab bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apakah kamu suka jika saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang seandainya pun engkau menanggung hutang sebesar bukit Sabir atau bukit Jabal, maka niscaya Allah akan memberimu kemudahan untuk membayarnya. Apa doanya itu? Nanti saya sampaikan ya. Kisah nyata yang saya maksudkan dalam judul video ini terjadi di daerah Bonang, Demak, Provinsi Jawa Tengah. Ada seorang pedagang atau pengusaha yang kena tipu oleh temannya. Saya menduga ini penipuan investasi, sampai beliau memiliki hutang yang sangat banyak. Mobil dan harta-harta lainnya sampai terjual buat bayar hutang. Beliau adalah pedagang skam. Skam itu bekas padi yang sudah digiling menjadi beras. Sisa-sisa dari bekas penggilingan itu disebut skam. Biasa digunakan untuk umpan memberi makan bebek, entok, atau angsa, atau untuk keperluan lainnya. Jadi karena sudah pernah ditipu dalam bisnisnya dan menanggung hutang yang banyak, ia datang ke suatu pesantren tempat anaknya nyantri bersekolah di pesantren itu. Oleh Pak Kiai di pesantren itu, beliau dianjurkan agar mengamalkan, mewiridkan, menzikirkan amalan ini, atau lebih tepatnya doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian menjadi hadis yang menyebar ke semua umat Islam untuk diketahui oleh kita semua. Apa doanya? Ini, Allahumma pini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika amman siwa. Baca sampai ribuan kali kalau sanggup. Itu si pedagang skam
mengamalkan bacaan ini sampai ribuan kali setiap malam bersama istrinya. Karena menurut kiai yang mengajarkan ilmu ini, berdoa itu seperti orang yang menumpuk batu bata. Bila sering dibaca, batu batanya lama-lama menjadi menjulang makin tinggi, makin tinggi. Dibaca lagi ribuan kali, berangsur-angsur setiap hari semakin tinggi, dan akhirnya menjulang ke langit. Siapa si pedagang sekam ini? Si pedagang sekam baru 1 bulan mengamalkan doa ini, dapat orderan, dapat pesanan sekam dari orang luar daerah buat dikirim ke sana. 2 bulan kemudian, sambil tetap mengamalkan doa ini, beliau sudah dapat untung dari penjualan sekam. Dan 3 bulan kemudian, semua hutang-hutangnya lunas terbayar. Bahkan beliau pun bisa bersedekah buat pesantren yang memberinya ijazah atau mengajari doa ini. Allahumma pini bihalalika an haramika wa aknini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah saya dengan rezeki darimu yang halal. Jangan sampai terkena yang haram. Dan kayakanlah saya dengan karuniamu sehingga tidak akan meminta kepada yang lain. Sehingga hanya akan meminta kepadamu saja, yaitu hanya meminta kepada Allah. Para winners, pemirsa semua yang sudah menonton kisah nyata di video kemarin, terus mengamalkan membaca surah Al-Fatihah 100 kali atau beberapa kali. Habis baca Al-Fatihah, doanya ini saja, mustajab. Berarti kita sudah mengamalkan 2 ijazah sekaligus, yaitu surah Al-Fatihah 100 kali boleh dicicil, amalan dari video kemarin. Dan selesai membaca Al-Fatihah, baca doa ini 100 kali atau lebih dari amalan yang ada di video ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.